Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang microteaching. Video microteaching ini bertujuan untuk tugas akhir mata kuliah microteaching. Yuk langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang koloid. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dan memperlancar ilmu yang masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar koloid. Tapi sebelum belajar koloid, saya ingin menyampaikan tentang standar kompetisi yang harus dicapai oleh adik-adik semua. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan dan sifat koloid serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat berbagai sistem koloid dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu mengelompokkan sifat-sifat koloid dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mari kita lanjutkan. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, setelah kalian belajar sifat koligatif larutan, maka kali ini kita akan belajar sifat kelarutan, termasuk tentang koloid ini. Koloid itu termasuk adalah sistem kelarutan. Nah, apa itu koloid? Koloid adalah suatu campuran yang keadaan antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen yang dimana unsur zat didispersi ke dalam satu media yang homogen. Ukuran yang didispersikan oleh koloid ini berkisar dari 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Wah, kecil ya. Jadi koloid ini tergantung ukuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersi disebut fase dispersi, sedangkan medium yang terdispersi disebut zat medium dispersi. Begitu. Itulah pengertian singkat tentang koloid. Nah, koloid sifat kelarutan tadi, koloid dan suspensi ini memiliki perbedaan. Jadi kalau larutan itu yang mendispersi molekul. Koloid adalah dispersi koloid dan suspensi adalah dispersi kalar. Nah, contoh larutan itu seperti larutan gula dalam air. Nah, jadi homogen yang tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Jadi homogen zat terlarut yang ada di koloid ini nggak bisa dibedakan, nggak bisa dilihat lagi. Jadi si gula ini tercampur rata dengan air sebagai zat pelarut tadi. Sedangkan untuk koloid sendiri itu secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen. Jadi jika diamati dengan mikroskop ultra itu ada kelihatan. Contohnya itu adalah campuran susu dengan air. Jadi susu itu masih bisa disaring ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah larutan suspensi. Jadi larutan suspensi ini tergolong heterogen. Nah, contohnya adalah campuran tepung terigu dengan air. Kan tepung terigu sama air bisa dipisah tuh. Si terigunya bisa menjadi endapan lagi. Sedangkan untuk gula itu tidak bisa menjadi endapan. Susu pun begitu. Susu masih bisa disaring lagi dengan kertas saring. Sedangkan gula dan air tadi itu tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi itulah perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan kenapa aerosol itu masuk ke dalam sistem koloid. Jadi, aerosol ini sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi merupakan zat padat, disebut aerosol padat. Namun, jika zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol padat adalah asap dan debu dalam udara. Sedangkan contoh aerosol cair adalah kabut dan awan. Yang kedua ada sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contohnya itu adalah air sungai. Air sungai ini termasuk sol dari lempung dalam air. Yang kedua adalah sol sabun. Yang ketiga sol deterjen. Dan yang keempat sol kanji. Dan terakhir tinta tulis dan cat.
Jadi tinta tulis dan cat itu termasuk ke dalam sol. Berikutnya ada zat emulsi. Jadi zat emulsi ini adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat lain. Syarat terjadinya emulsi ini bahwa kedua zat cair itu tidak saling melarutkan. Jadi emulsi ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air atau M per A dan emulsi air dalam minyak atau A per M. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai zat cair yang tidak bercampur dengan air. Nah, kenapa demikian? Karena minyak dan air itu memiliki massa jenis yang berbeda, begitu. Jadi, contoh emulsi minyak dalam air atau M per A itu ada santan, susu, dan latek. Sedangkan contoh emulsi air dalam minyak itu atau A per M itu ada mayones, minyak bumi, dan minyak ikan, begitu. Untuk selanjutnya ada lagi jenis koloid yaitu buih. Buih itu sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair, begitu. Seperti halnya dengan emulsi, untuk memstabilitaskan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih ini dapat dibuat dengan mengalirkan suatu zat ke dalam zat cair yang mengandung protein. Ada yang tahu apa contoh jenis koloid buih? Ayo, yang tahu boleh jawab ya. Ya, betul sekali. Contohnya ini buih bisa digunakan dalam proses pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lain-lain. Gitu. Lalu, selanjutnya ini ada sistem koloid gel. Nah, pada koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Jadi, contohnya saja kayak minyak rambut ya, terus agar-agar, terus lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silika. Jadi gel ini dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadopsi medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Begitu. Nah, yang terakhir ini ada sifat-sifat koloid. Ada yang tahu? Ayo, sifat-sifat koloid itu apa saja? Yang pertama itu ada efek Tyndall. Yang kedua ada gerak Brown. Yang ketiga ada muatan koloid. Muatan koloid apa aja sih isinya? Yang pertama itu adalah elektroforesis. Jadi pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Nah, koloid ini bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau anode positif, elektrode positif. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode atau elektrode negatif. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Jadi koloid itu ada yang positif dan ada yang negatif. Lalu ada lagi absorpsi. Absorpsi itu adalah partikel koloid yang memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut absorpsi. Muatan koloid terjadi karena absorpsi ion-ion tertentu. Sifat absorpsi dari koloid digunakan dalam berbagai proses antara lain pemutihan gula tebu. Nah, jadi kan gula tebu ini dilarutkan dalam zat, kemudian dialirkan melalui tanah diatomae dan arang tulang. Zat-zat perwarna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula putih yang bersih. Jadi, gula putih itu lebih baik warnanya itu yang kuning ya. Karena kalau misalnya warnanya putih seperti ini, maka dia sebelumnya itu sudah dikasih pewarna gitu. Nah, untuk yang kedua adalah norit. Norit itu adanya di dalam usus. Norit membentuk sistem koloid yang dapat mengadopsi zat atau zat racun. Jadi koloid juga ada ya di dalam tubuh kita untuk meringankan usus dalam bekerja, begitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada penjernihan air. Hayo, pasti sudah tahu kan tentang penjernihan air. Nah, untuk menjernihkan air dapat dilakukan dengan menambahkan tawas atau aluminium sulfat. Jadi di dalam air aluminium sulfat itu tadi terhidrolisis. Udah belajar kan ya tentang hidrolisis?
membentuk AlOH3 yang berupa koloid. Nah, dari koloid AlOH3 ini dapat mengabsorpsi zat-zat warna atau zat pencemar dalam air. Jadi air yang diputihkan atau dibersihkan itu menggunakan tawas. Selanjutnya, ada koagulasi. Nah, kan tadi telah disebutkan tuh bahwa koagulasi itu distabilkan oleh muatannya. Apabila muatan koloid itu dihilangkan, maka kestabilannya akan berkurang dan dapat menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Nah, pengurangan muatan koloid dapat terjadi pada sel elektroforesis tadi atau jika elektrolit ditambahkan ke dalam sistem koloid. Adapun koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Jadi gini, si koloid yang bermuatan negatif tadi akan menarik ion positif atau kation. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Nah, ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua tadi terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid. Jadi sehingga terjadinya koagulasi atau penggumpalan tadi. Nah, nanti dapat dilihat ya dalam pemutaran video yang akan kakak putarkan berikut ini. Using Powtoon. Nah, sekian dulu pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.